Rokok ini aduh. Tahu asal usul rokok nggak? Mau saya kasih tahu asal usul rokok? Dalam kitab Kasful Asrar, itu rokok itu berasal dari kencing iblis. Waktu iblis diusir dari sorga, stres iblis. Sampai dunia dia terkencing pertama kali. Di sorga nggak bisa kencing. Di sorga cuman berkeringat. Harum seperti kesturi. Buang air besar nggak ada di sorga, cuman sendawa. Dan harum lebih harum dari kesturi. Sempat buang air besar di sorga. Kalau mampet siapa yang nyedot? WC-nya. Nggak ada di sana buang air besar. Begitu sampai dunia, disitulah iblis stres. Kencinglah dia pertama kali. Dari bekas kencingnya itu tumbuhlah sebatang pohon. Nah, itulah yang bapak-bapak isap-isap itu. Pohon tembakau. Nah, isaplah terus. Kencing iblis. Isap. Makanya ada anekdot, para setan nggak mau menggoda orang-orang merokok, nggak digoda. Ngamuklah iblis. Setan-setan. Apa kamu ini? Goda itu mereka itu. Nggak usah bos. Kenapa? Itu CS kita bos. Lu kok CS? Kencing bos aja diisap sama dia. Kami nggak mau ngisap kencing bos. Berhentilah merokok 21 hari saja. Ternyata rokok ini dahsyat. Kalau kita ambil seikat daun tembakau 5 kg diikat jadi satu. Ambillah daun sawi hijau, sawi hijau, ikatlah 5 kilo, mirip bentuknya, warnanya mirip, baunya aja beda. Buanglah ke kandang babi. Dalam 5 menit sawi habis dimakan babi. Habis. Ajaibnya, daun tembakau satu pun tidak ada babi yang mau makan. Diinjek-injek sama babi sampai jadi lumpur, tidak ada babi mau makan daun tembakau. Oleh karena itu saya nasihatkan, janganlah membuat babi menjadi heran. Kalau ada orang merokok di depan babi, babi heran. Dia bilang sama kawannya, kita saja nggak mau ya. Supaya kita jadi orang bertakwa, tidak rakus dengan yang halal dan jijik dengan yang berhenti dari yang makruh. Baru kita orang bertakwa. Oke, ini kan berikutnya adalah mengenai, nah ini penting nih, merokok. Apa sih menurut Ustaz hukum merokok bagi umat Islam? Masih banyak nih ustaz-ustaz yang merokok. Saat saya kuliah di Al-Azhar Kairo, Mesir, muftinya namanya Syekh Nasr Farid Wasil. Syekh Nasr Farid Wasil mengeluarkan fatwa rokok haram. Syekh Andi Jum'ah, mufti Mesir, rokok haram. Mufti Saudi Arabia Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, rokok haram. Fatwa Muhammadiyah, rokok haram. Fatwa MUI, rokok haram bagi ibu hamil, ibu menyusui, laki-laki yang sakit, anak-anak. Adapun yang sehat, kata dia tidak sampai haram, makruh. Ustaz sendiri saya tidak merokok. Pernah merokok dulu waktu masih muda. Di pesantren diajak kawan cabut, masa kita udah anak muda nggak merokok, nggak jantan loh. Tunjukkan merah. Begitu sudah merokok lewat kiai. Mana dia bisa ngeliat kita? Gak lama setelah itu mundur mobil. Kiai turun, ngamuk, merokok ya? Kawan saya satu ini orangnya pengecut, merokok? Enggak. Ketika bilang enggak, itu asapnya keluar. Kami pulang ke asrama, di situ saya bernazar, ya Allah, ini nanti habis maghrib pasti akan dipanggil ini nama-nama yang merokok. Hukuman zaman itu kalau merokok, tapak tangan dipukul pakai batang sapu rotan dan kemudian digundul. Ya Allah, sholat hajat 2 rakaat, nanti kalau tolonglah lupa, buat kiai ini lupa.
Kalau dia lupa, aku akan baca Yasin 3 kali dan aku berhenti merokok. Ketika habis sholat maghrib, nama-nama yang melanggar disiplin hari ini betul makbul doa. Ya, hari itu saya tak merokok sampai hari ini. Ada kawan saya, ketua majelis ulama di salah satu kota Dumai di Riau, namanya Ustadz Kiai Haji Lukman Syarif. Kata Kiai Haji Lukman Syarif, seorang kiai di belakang rumahnya ada pohon nanas, ada pohon ubi, ada pohon jagung, ada pohon tembakau. Suatu malam datang segerombolan babi. Besok pagi Kiai buka pintu, dia lihat jagungnya habis, ubinya habis, tembakau tidak. Ubi habis, jagung habis, buah-buahan habis dimakan babi. Hanya tembakau yang tidak disentuh babi. Ternyata dalam dunia babi pun tembakau haram. Ustaz, tolong tunjukkan dalam Al-Quranul Karim mana ayat tentang merokok. Waduh, susah ini kalau dapat orang pinter kayak gini. Tolong tunjukkan di Al-Quran kalau beras itu halal. Mana ada beras dalam Al-Quran? Tunjukkan. Nggak ada beras dalam Al-Quran Karim. Sebagaimana tidak ada rokok dalam Al-Quran Karim. Karena Rasul SAW tidak pernah makan beras selama hidupnya. Nggak ada beras di Madinah, nggak ada beras di Mekah, tapi Islam datang untuk alam semesta ini. Ada kaidah-kaidah umum yang disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Nabi datang, yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is, menghalalkan yang baik-baik, baik halal, dan mengharamkan yang buruk-buruk. Sampai dikatakan yang buruk itu adalah yang membahayakan. Semua yang membahayakan itu haram. Dan ada sebuah kaidah, sabda Nabi SAW, la dharara wa la dirar. Tidak boleh kita membahayakan diri sendiri, dan kita tidak boleh membahayakan orang lain. Tidak boleh. Rokok itu membahayakan diri sendiri apa tidak? Membahayakan. Membahayakan orang lain tidak? Membahayakan. Makanya kalau ada orang mengatakan rokok tapi Ustadz masih ada manfaatnya. Oh iya. Adakah bapak yang habis makan ngerokok sama anaknya, sama istrinya, anaknya dikasih ini baik, ini cos, anak bagus, coba, anaknya suruh, nggak ada, bapak jangan ngerokok, bapaknya ngomong sama anaknya jangan ngerokok, ngomong sama istrinya jangan ngerokok, lalu dia ngerokok, lalu mengatakan makruh. Loh, kalau makruh kenapa anaknya nggak diajak ngerokok? Engkau tahu bahaya ini. Maka tolonglah yang masih mengatakan makruh, belajar lagi tentang rokok, manfaat dan bahayanya. Sahabatku di sini mohon maaf ya Pak, jangan tersinggung. Kesekian kali saya tegur, yang merokok tolonglah berhenti. Dosa double Pak. Pertama dosa merusak lingkungan, yang kedua dosa mengganggu orang, yang ketiga dosa membakar uang. Berlapis Pak. Kalau ditakdirkan Bapak yang merokok itu kena kanker bibir, kanker payudara, kanker paru-paru, penyebabnya rokok, meninggal mati pasif Bu. Karena bunuh diri. Makanya di Saudi Madinah itu jangankan merokok, kalau kepergok imam memegang rokok saja sampai mati gak boleh jadi imam. Rokok tidak bisa dikurangi merokok, yang ada baru berhenti merokok. Kalau makan bisa dikurangi, udah kenyang, udah kegemukan. Tapi rokok nggak bisa dikurangi, harus berhenti total. Paru-paru kita rusak, lingkungan rusak, istri keluarga terganggu. Yang untung Yahudi. Mohon maaf, boleh jujur siapa di sini yang masih merokok? Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, khusus bapak-bapak, yang berikutnya kalau kita cinta sama Nabi. Bapak ibu, bapak-bapak terutama, pernah enggak kita dengan hadis atau ada ulama menjelaskan Nabi merokok? Pernah enggak? Pernah kita dengar bahwa Nabi menunggu sahabat sambil membakar 2 rokok? Pernah? Enggak. Artinya bapak ibu kalau cinta sama Nabi, tinggalkan rokok. Setuju ibu? Setuju ibu? Dengar bapak-bapak, itulah rintihan hati ibu-ibu yang merokok suaminya. Berhenti ke merokok Pak. Bapak, hari ini Jakarta penuh manusia berpakaian putih, ya, di Monas dan sekitarnya. Aksi bela Palestina. Bapak kalau mau bantu Palestina, berhentilah merokok. Tidak usah demo. Apa hubungannya rokok dengan Palestina? Bapak tahu, Amerika
Perusahaan terbesar rokok namanya Marlboro, dan yang punya itu orang Yahudi. Di Amerika semakin susah merokok, aturan makin berat, maka yang punya Marlboro dia investasi uangnya ke Indonesia dan dibelilah perusahaan rokok terbesar di Indonesia, dan itu orang Yahudi punya. Setiap bapak beli rokok, maka 20% dari harga rokok itu dikirim ke Yahudi, dikirim ke Israel untuk dibelikan peluru menembaki orang-orang Palestina. Jadi kalau bapak merokok, sesungguhnya bapak beli peluru untuk orang Israel. Saya serius saya Pak. Saya pernah ditanya sejamaah Sulawesi, ini kisah nyata. Ustadz, kenapa saya selalu berdoa tidak pernah dikasih doaku? Saya tanya, bapak merokok enggak? Merokok. Saya bilang salah satu sebabnya karena rokok. Apa hubungannya Ustadz? Tolong cari fatwa ulama Timur Tengah. Apa ada orang yang mengatakan ulama dari Timur Tengah rokok makruh? Hanya ada di Jawa Timur sebagian ulama yang mengatakan rokok makruh karena dia juga merokok. Seluruh ulama Timur Tengah mengatakan rokok haram. Berarti bapak satu hari satu bungkus 12 kali berokok, berarti 12 kali bapak berbuat haram. Bagaimana Allah mendengar doanya? Jangan marah ya, yang merokok, jangan marah. Saya doakan mudah-mudahan merokok berhenti. Tabung itu anta, saya berhenti merokok, uang saya tabung, mudah-mudahan harga rokok saya belikan kurban untuk kurban tahun depan. Lebih banyak lagi, lebih banyak uang rokok, banyak kumpul pergi ke Baitullah siarai makam Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Pada habis, ini tuh merokok kayak beleng-beleng kuliah. Coba lihat itu orang merokok di bandara, coba lihat orang merokok Pak. Di bandara lain itu tampaknya dikasih masuk kayak belek-belek. Di dalam situ merokok kayak bodoh-bodoh. Itu saja nak kerja Pak, 10 menit isap buang, kayak kurang kerjaan. Isap buang. Itu saja dia kerja. Sekali-kali isap punya. Nah sudah. Supaya apa? Supaya itu asap rokok tidak menjadi penyakit buat orang lain. Saya ini hendak merokok Pak, kalau ada orang merokok di sampingku pulang sampai celana dalam saya juga bau rokok. Itu kerasnya itu rokok. Coba kita yang tidak merokok Pak, masuk ke warung kopi pulang bau rokok semua baju kita, dan itu yang melengket di baju kita adalah penyakit. Jadi kalau cinta sama Rasul, berhentilah merokok, karena rokok itu orang belikan peluru untuk melembaki orang-orang Islam di Palestina. Jangan marah Pak ya. Kalau mau marah-marah maki, kamu mau juga pulang sebentar malam. Komisi Perlindungan Tembakau pernah mendapat 3 kiriman publikasi terakhir via email pada tanggal 3 Mei lalu yang berisi mengenai filter rokok yang dibubuhi hemoglobin. Kandungan hemoglobin dalam filter berfungsi menangkap gas monoksida menjadi sangat tinggi. Hemoglobin adalah bagian komponen darah yang berfungsi mengikat oksigen untuk dibawa ke seluruh bagian tubuh. Sayangnya, berdasarkan penelitian seorang sarjana asal Belanda, Christine, memberitahukan hemoglobin yang digunakan dalam filter rokok berasal dari hewan babi. Yang digunakan untuk filter adalah hemoglobin dari darah dari rumah potong. Di Eropa, rumah potong yang paling banyak di sana rumah potong untuk hewan babi. Jadi ternyata filter itu diberikan hemoglobin. Bagus dong. Tetapi celakanya hemoglobin berasal dari darah yang diambil dari rumah potong hewan babi. Sementara ini, Indonesia belum memiliki pabrik filter. Namun bukan berarti rokok di Indonesia bebas dari hemoglobin darah babi tersebut, mengingat sejumlah produsen rokok di Indonesia berasal dari Eropa. Agustina Hakim, Ramran Afrizal, Kantor Berita Indonesia mewartakan. Informasi berikut ini perlu Anda ketahui khususnya bagi para perokok karena ternyata filter rokok mengandung hemoglobin atau protein darah babi. Fakta ini terungkap dari hasil riset peneliti dari Belanda dan Australia. Majelis Ulama Indonesia akan menyatakan haram jika hasil penelitian itu benar. Kabar itu datang dari Australia. Sebuah portal berita melaporkan tentang hasil riset terbaru bahwa salah satu bahan baku yang digunakan untuk membuat filter rokok adalah hemoglobin atau protein darah babi.
Fakta ini diungkapkan oleh peneliti dari Eindhoven, Belanda, Kristen Mendersma, didukung oleh Profesor Kesehatan Masyarakat dari University of Sydney, Simon Chapman. Protein darah babi digunakan dalam filter rokok untuk menangkap bahan kimia berbahaya. Ini merupakan bagian dari rahasia bisnis dan dagang. Menurut peneliti, riset ini untuk meningkatkan kepedulian umat Islam dan Yahudi yang mengharamkan babi. Kenapa? Besar. Besar.